Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Ramadan yang keempat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen ini, suasana ini, keadaan ini di bulan Ramadan untuk mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini yang ingin saya sampaikan pada hari keempat ini di potongan hadis, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Yang pertama yang ingin saya bahas tentang awwaluhu rahmah adalah kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Bagaimana rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk, seluruh ciptaannya. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di dalam basmalah, yang ada di dalam surat Al-Fatihah dan di ayat-ayat lain, yang mudah dimengerti, mudah dipahami, dan mudah kita kenal ada di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahmatnya Allah akan diberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang ingkar maupun yang tidak, yang taat, baik yang bermaksiat maupun yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmannya Allah. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan rahimnya Allah kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menirukan, bisa mengimplementasikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kedua-duanya. Rahmannya Allah kita dapat, Rahimnya Allah kita dapat. Para pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencontoh, kita meneladani sifat Rahman dan Rahimnya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang pertama, bagaimana kita mempunyai sifat belas kasihan, rahmat Allah, rahmat kasih sayang kepada diri kita. Kalau kita sayang pada diri kita, yang jelas kita bisa merawat diri kita supaya tidak sakit. Bagaimana seluruh tubuh kita supaya tidak sakit, kita akan menjaganya dengan maksimal. Kita makan dengan makanan yang baik, yang halal dan baik. Kita gunakan seluruh anggota tubuh ini dalam ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan jaga, dan kita tidak rela diri kita ini suatu saat akan dibakar di neraka Allah. Tidak rela, tidak ridho. Kalau kita sayang pada diri kita, tidak rela kita akan didorong atau dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Kita tidak rela disiksa diri kita. Kita tidak rela diri kita dimurkai Allah. Kita tidak rela dibenci oleh Allah. Itu merupakan kasih sayang kita kepada diri kita. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berusaha
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hablum minallah kita harus perbaiki, dan juga hablum minan nas kita perbaiki. Semuanya kita mencari ridhonya Allah. Kalau kita sayang pada diri kita, kita berjuang bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah, bagaimana kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, bagaimana kita tidak dibenci Allah. Kalau ingin dicintai Allah, kalau ingin disayang Allah, berarti kita harus menjadi manusia, menjadi orang yang taat kepada Allah. Apa saja yang disukai Allah kita ikutin, kita turutin dengan semaksimal mungkin. Mari kita berusaha sekuat tenaga. Kalau kita ingin sebuah rumah, kita yang jelas usaha siang dan malam untuk berusaha bagaimana menciptakan rumah, sehingga hidup di dunia itu terasa aman, damai, tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Begitupun kita, kalau kita ingin surga, kita perjuangkan siang dan malam untuk meraih surganya Allah dengan banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan di muka bumi, sesama manusia, sesama makhluk Allah, kepada tumbuhan, kepada binatang, dan semuanya kita bisa berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha memperbaiki ketakwaan kepada Allah SWT sehingga mendatangkan rahmatnya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.